Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana al-Hasanul Basri, dan adalah Imam Hasan Al-Basri. Ulama ini cukup terkenal, rahimahullahu ta'ala, semoga Allah ta'ala memberikan rahmat kepadanya. Yaqulu, beliau berkata, man dhamma nafsahu fil mala'i faqad madahaha, wa dhalika min alamatir riya'i. Man, siapa orang, dhamma, yang mencela, nafsahu, kepada dirinya, fil mala'i, di tempat yang umum, di tempat umum, faqad madahaha, maka sungguh dia sedang memuji pada dirinya. Wadzalika, dan demikian itu, min alamatir riya'i, salah satu dari tanda-tanda penyakit riya. Wa kana Ibnu Sammaki, wa kana, dan adalah Ibnu Sammaki, Imam Muhammad bin Sammak, rahimahullahu ta'ala, semoga Allah ta'ala memberikan rahmat kepadanya. Yaqulu, dia berkata, law annal mura'i bi'ilmihi wa amalihi akhbaran nasa bima fi dhamirin lama qatuhu wa safahu aqlahu. Law anna, jika seandainya, al mura'i, orang-orang yang riya, bi'ilmihi, dengan ilmunya, wa amalihi, dan amal perbuatannya, akhbara, ia mengkhabarkan, an-nasa, kepada orang-orang, bima, terhadap apa-apa, fi dhamirin, yang tersembunyi di dalam hatinya, lama qatuhu, maka pasti mereka, yaitu orang-orang, akan membenci kepadanya, wasafahu, dan mereka menganggap bodoh aklahu, akalnya. Wa kana Ibrahim bin Adham, dan adalah Imam Ibrahim bin Adham, rahimahullahu ta'ala, semoga Allah ta'ala memberikan rahmat kepadanya. Yaqulu, dia berkata, la tas'al akhaka min siyamihi fa innahu in qala ana shaimun farihat nafsahu bidzalik, wa in qala ana ghairu shaimin hazinat nafsahu, wa kilahuma min alamatir riya'i, wa fi dzalika fadihatun lil mas'uli wa itla'un ala auratihi minas sa'ili. Berkata Imam Ibrahim bin Adham, la tas'al, janganlah kamu bertanya, akhoka, kepada saudaramu, kepada kawanmu, ansiyamihi, tentang puasanya, fa innahu, karena sesungguhnya, man, in qala, apabila dia berkata, sesungguhnya saudaramu, in qala, apabila dia berkata, ana shaimun, aku sedang puasa, farihat, bangga nafsahu, dirinya, bidzalika, akan hal itu. Wa in qala, dan apabila berucap, mengatakan, kawanmu itu, ana ghairu shaimin, aku orang yang tidak berpuasa, hazinat, maka sedih, nafsahu, dirinya, wa kilahuma, dan kedua-duanya, min alamatir riya'i, termasuk tanda-tanda riya. Wa fi dzalika, dan terhadap hal itu, fadihatun, membuka, membuka kepada kesalahan perbuatan hati, lil mas'uli, bagi orang yang ditanya, wa itla'un, dan menampakkan ala auratihi, atas auratnya, atas kekurangannya, minas sa'ili, dari orang yang bertanya.
Bapak-bapak, hadirin dan saudara-saudara yang dirahmati Allah, kita sedang belajar akhlak, kita sedang belajar menjadi orang-orang baik, kita sedang belajar menjadi orang-orang yang bijak. Maka yang diikuti pelajarannya adalah nasihat-nasihat dari orang-orang bijak. Kalau kita ingin belajar jadi orang baik, maka kita ngikutin orang-orang baik. Perlahan-lahan kita akan jadi orang baik. Kalau kita ingin belajar menjadi orang bijak, maka ikuti, ambil contoh ya, tuntunan dari orang-orang yang bijak. Kalau kita ingin menjadi orang yang besar, maka pelajari apa yang menjadikan sebab orang itu besar. Besar bukan karena jabatannya, bukan besar karena harta kekayaannya, besar karena akhlaknya, besar karena wibawanya, besar karena pembawaan dirinya dalam hidup bermasyarakat. Maka dari situ kita akan bisa mengambil contoh. Caranya seperti apa? Caranya adalah jadilah kita tempat-tempat yang rendah. Sebab nilai-nilai kebaikan itu seperti air yang mengalir. Air akan mengalir ke tempat-tempat yang rendah. Maka manakala kita menempatkan diri pada tempat yang tinggi, air itu tidak akan mengalir kepada kita. Tapi manakala kita ada di tempat-tempat yang rendah, insya Allah air akan mengaliri kita. Air kebaikan akan mengaliri kita sehingga kita terbasahi oleh nilai-nilai kebaikan. Maka insya Allah kita akan bisa meniru orang-orang bijak, meniru orang-orang baik, meniru orang-orang besar dalam berperilaku kehidupan sehari-hari kita. Apa saja yang disampaikan? Yang pertama oleh Imam Hasan Al-Basri, beliau mengatakan man damma nafsahu fil mala'i faqad madahaha wa dzalika min alamatir riya. Siapa orang yang sering mencela dirinya di tempat umum, sesungguhnya secara tidak langsung dia sedang memuji-muji dirinya. Saban pertemuan ngomong sama orang, saya mah nggak ada artinya. Ketemu lagi sama orang, saya mah orang kecil, orang ini, orang itu. Nah, sesungguhnya yang didohirkan itu kebalikan dari yang disembunyikan. Supaya orang kemudian memberikan penilaian kepada dia, enggak, sampean enggak seperti itu. Sampean itu di masyarakat itu, masyarakat sini sudah luar biasa kalau ngalem sampean. Supaya muncul kalimat seperti itu. Jadi merendahkannya diri seseorang, seringnya merendahkannya diri seseorang di hadapan orang lain, sesungguhnya ingin ada pujian dari orang lain. Biar kata karyanya banyak, biar kata nilai-nilai kebaikannya banyak, tapi kalau ngomong orang, masya Allah, hormat, lembut, bahkan ngomongnya orang kecil dan sebagainya. Padahal di balik itu supaya ada pengakuan prestasi dari orang lain. Subhanallah, Imam Hasan Al-Basri, orang khawas, bisa membaca hati orang lain. Beliau bisa membaca hati orang lain, sehingga kelihatannya orang itu merendah, tapi ternyata merendahkan dirinya itu dengan maksud adalah supaya orang lain menganggap diri adalah orang mulia. Bapak-bapak, hadirin dan saudara-saudara, maka kalau kita melihat statement seperti ini,
berarti hidup itu kembali ukurannya adalah hati. Bagaimana kita mengelola hati kita sehingga apa yang tampil lewat lisan kita adalah bukti dari apa yang ada dalam hati kita. Maka kalau pengelolaan hati menjadi baik, tampilannya ke lisan jadi baik juga. Tampilannya ke lisan jadi baik. Tapi kalau pengelolaan hatinya itu ruwet, ya, maka nanti itu aja. Cek kurang. Jadi orang kalau pengelolaan hatinya ruwet, ya keluarnya di lisan munculnya hal-hal yang tapi kalau hatinya bersih, insya Allah yang muncul dari lisannya adalah kalimat-kalimat yang baik dan itu tulus tanpa ada rekayasa. Jadi kita harus hati-hati. Orang menampakkan kelebihan dirinya adalah riya. Orang yang sering mengatakan dirinya orang yang tidak sempurna, orang yang sering mengatakan bahwa dirinya orang yang tercela di masyarakat, itu juga secara tidak langsung adalah termasuk tanda-tanda riya. Lah terus gimana? Ya udah biarin aja jalan. Ya. Kita jangan menilai diri kita. Biarlah orang lain yang menilai diri kita. Nilainya berapa itu tergantung objektivitas masyarakat dalam menilai kita. Terpenting bagi kita berkarya baik terus-menerus. Kalaupun mungkin ada terselip kepleset, ya buru-buru dandani berkarya baik lagi. Biarlah yang menilai kita adalah orang lain. Jangan sampai kita menilai diri kita. Kalau kita menilai diri kita, air laut siapa yang garamin? Ya. Air laut siapa yang garaminnya? Asin sendiri. Ya. Orang menilai dirinya itu lebih banyak subjektifnya ketimbang negatifnya. Maka ada doa yang diajarkan, Allahumma ja'alni syakura waj'alni sabura waj'alni fi aynayya saghira wa fi a'yunin nasi kabira. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang pandai bersyukur, jadikan aku orang yang mampu bersabar saat mendapati musibah. Ya Allah, jadikan aku dalam pandangan dua mataku kecil, biarlah dalam pandangan orang lain besar. Biarin orang lain yang menilai besar kecilnya kita. Jangan kebalikannya, kita merasa diri sudah besar, ternyata dalam pandangan orang lain kita cemen gitu istilahnya. Nah, cemen lu, gaya lu, sebakul ya. Isinya semeter, namanya berasa besar padahal sesungguhnya kecil. Tahu nggak lu sebakul sama semeter? Sebakul tahu kita ya. Semeter, semeter segenggam. Bahasa Betawi. Nasihat yang kedua oleh Imam Ibnu Sammak. Beliau mengatakan, "Lau annal mura'i bi'ilmihi wa 'amalihi khabara an-nasa bima fi dhamirin lama qatuhu wa safahu aqlahu." Seandainya orang yang riya dengan ilmu dan amalnya, orang itu mengkhabarkan kepada orang lain
dengan apa-apa yang ada dalam hatinya yang tersembunyi, lama qatuhu wasafahu aqla, maka orang akan membenci dia dan menganggap akalnya bodoh. Maksudnya seperti apa? Orang ini ilmunya ada, amalnya kuat, tapi dasar menyampaikan ilmu, dasar beramalnya riya. Orang berilmu sekalipun itu tidak bisa terlepas dari sifat-sifat riya. Karena riya itu, kata guru saya, kayak kapas yang terlepas dari pohonnya, dari wadah buahnya, kemudian dia terbang, lalu ada orang lewat, maka siapapun bisa ketempelan kapas yang jatuh dari buahnya, dari pohonnya. Pohon kapas sebenarnya masih pada ingat nggak pohon kapas? Randu ya. Dulu kan banyak di pinggir kali dulu, tahun berapa itu ya, nah, randu. Nah itu kan kapas kalau udah matang pecah kan, buahnya kan lonjong gitu ya, kayak ketimun gitu, agak gedean lagi. Nanti kalau hijau lama-lama coklat ya, ya kering pecah. Kalau pecah itu jadi kapas sama ada bijinya. Bijinya apa namanya? Kelenteng. Kelenteng. Kalau di Jawa buat filosofi ya. Ya, filosofi orang menikah ya. Orang nikah itu enaknya sekelenteng ya. Susahnya ketiga rendeng gitu ya. Tahu ketiga rendeng? Ya, enaknya sekelenteng ya, sebiji kelenteng itu. Tapi susahnya sepanjang masa, musim penghujan, musim kemarau, ya susah ke orang rumah tangga. Tapi susahnya ibadah, susahnya ada nilai ibadah, ada pahala. Nah, guru saya mencontohkan begini, kapas itu lepas, kemudian kita lewat, nempel kan? Nempel di badan kita, nempel. Kita ngindari, ngikut dia, kita usir, dia malah terbang lari ke kita. Nah itu riya begitu. Maka kalau sudah nempel, ambil buru-buru buang. Pernah nggak ketempelan riya? Pernah nggak? Pernah apa sering? Iya, ya, baju saya baru nih, saya pakai sengaja ya. Dipegang lagi, dilus-lus lagi, biar ada yang nanya, wah bajunya baru nih, cakep nih. Nah itu riya. Lain hal kalau orang itu niatnya memamerkan pemberian Allah, itu boleh. Ya, saya pakai baju baru, niat tahadus bin nikmat, boleh. Tapi kalau pakai baju baru niat kesombongan nggak boleh, niat riya nggak boleh. Nabi Sulaiman kendaraannya angin. Nabi Sulaiman kendaraannya angin. Nah, jadi kalau mau pergi kemana itu drone-nya angin, pesawatnya angin. Beliau sudah naik nih, terus dalam hati dia ada kebanggaan, di baju baru saya ambil dari tukang jahit. Wah kayaknya saya cakepan nih pakai baju ini. Itu langsung diputarkan oleh angin. Hampir-hampir Nabi Sulaiman jatuh. Kata Nabi Sulaiman, angin kenapa kamu bergaya begitu? Saya sekedar mengingatkan Tuan bahwa Tuan barusan ada niat yang tidak baik, ada unsur riya dalam apa yang sedang diperbuat. Langsung istighfar.
langsung istighfar. Jadi kapas kalau sudah nempel, kalau tidak dilepas dia tidak akan bisa lepas sendiri. Dicuci aja kadang-kadang, ya apalagi pencuciannya pakai mesin giling, digiles penggilesan aja, kalau nggak diambil begitu kering masih nempel. Nah itu dia gambarannya seperti itu. Nah ini Imam Sammak mengatakan, seandainya orang punya ilmu, orang beramal baik, tapi landasannya riya, kemudian orang itu ngomong lewat lisan dari apa yang tersimpan di hati riyaknya tadi, lama qatuhu wasafahu aqlahu, maka orang akan benci kepada dia dan bodoh-bodohin dia. Seperti itu. Karena apa? Tampilan dohirnya tidak sama dengan tampilan batinnya. Tampilan hatinya, ya, maaf kata ini bahasa. Gua nih ngomong begini, nih muluk-muluk begini, begitu. Lu biar pada tahu kalau gua ini orang alim. Misalnya begitu. Itu tampilan batin yang dibalut dengan tampilan dohir. Ini pada paham apa enggak ya? Ya, ini kudu dipanteng pikiran kita ya. Tampilan batin ya, ditutupi oleh tampilan dohir, itu menjadi riya. Tampilan dohirnya ya, kelihatannya khusyuk, kelihatannya pengetahuannya terkesan luas, kelihatannya cara menyampaikan materi itu paling hebat, tapi di dalam hatinya itu ada unsur-unsur kesombongan, ada unsur-unsur riya pamer terhadap orang lain. Seandainya yang tersembunyi itu terucap oleh lisan, maka orang pada pergi, pada benci sama dia, kemudian pada bodoh-bodohin dia. Orang akan benci. Nah kita bersyukur kepada Allah, sekalipun di hati ini ada sifat-sifat riya ya, itu masih tersembunyi sehingga tidak nampak dengan dohir, sehingga orang lain itu masih bisa memandang apa yang kita perbuat seluruhnya adalah kebaikan. Nah tergantung kepada kitanya bisa dandanin nggak tampilan dohir biar sejajar dengan tampilan batin. Ya. Tampilan dohir yang sudah bagus ini disejajarkan dengan tampilan batin yang bagus, yaitu tampilan dohirnya ilmu, amal dengan ilmu, tampilan batinnya adalah ikhlas. Tampilan batinnya ikhlas. Kalau nggak ikhlas, sia-sia. Kalau nggak ikhlas, sia-sia. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu din hunafa. Jadi kita ini tidak diperintah oleh Allah untuk berbuat baik kecuali dengan jalan ikhlas. Ala sabilil ikhlas, la sabilir riya, wala sabilil kibir, wala sabilit takabbur. Tidak jalan riya, tidak jalan takabur, sombong, tapi jalannya jalan ikhlas. Nah ini agak susah kita nyarinya. Jalan ikhlas itu sebelah mana? Ya, kalau belah sono jalan Kemanggisan Pulau, kalau belah sono jalan Palmerah, ya Palmerah Utara. Jalan ke sono jalan Palmerah 3, jalan ke sono jalan Sulaiman, jalan ke sono jalan Anggrek Cendrawasih. Itu kita bisa kenali
tapi jalan kita yang harus kita lewati, jalan ikhlas. Nah ini lewatnya mana? Lewatnya mengenalinya adalah dengan menata hati kita sendiri. Kita tata hati kita. Kalau kita nggak bisa nata hati kita, rusak. Karena orang masih banyak tertipu oleh tampilan dohir kita. Orang masih banyak tertipu oleh tampilan dohir. Masya Allah. Nah, itu nasihat yang kedua, yaitu oleh Imam Ibnu Sammak. Nasihat yang ketiga, wa kana Ibrahim bin Adham, adalah Imam Ibrahim bin Adham rahimahullahu ta'ala. Kata Imam Ibrahim bin Adham, kalau ada orang sedang ibadah atau sedang musimnya ibadah, bukan ibadah yang pada pekerjaan-pekerjaan ibadah yang baku, maka nggak usah banyak tanya. Ini bulan apa? Misalnya ini bulan Muharram. Teman-teman, ente puasa Muharram nggak? Kata Imam Ibrahim bin Adham, kalau yang ditanya pas lagi puasa, kalau yang ditanya pas lagi puasa, seneng nggak kira-kira? Untung saya lagi puasa, dia nanya. Ya. Pak Arifin, puasa Muharram nggak? Puasa Ustaz, alhamdulillah. Farah nggak? Bangga nggak hatinya? Seneng nggak? Ya Allah, seneng, ya. Seneng, farah, ya. Farihan. Wa in qala ana ghairu sha'im hazinan. Pak Arifin, ini kan 10 Muharram, puasa kan? Enggak Ustaz, lagi banyak uzur, ini itu dan sebagainya, misalnya gitu. Ini nggak tahu deh Pak Arifin yang mana ini, ada Pak Arifin. Iya. Nah, ketika orang itu ditanya lalu dia tidak sedang berpuasa, kecewa nggak sama dirinya? Kecewa kan? Mau ngomong puasa, nyatanya nggak puasa, saya bohong. Ngomong nggak puasa, kayaknya nggak pantas. Orang lain pada puasa. Akhirnya apa? Hazin, sedih dia. Ustaz pakai nanya sama saya. Ketahuan dah kalau saya tidak puasa. Hazin. Karuan kalau puasa Ramadan, ya, puasa Ramadan puasa wajib, ya. Atau sholat, ya. Sholatnya wajib, berjamaahnya sunnah. Ya. Pak, tadi subuh jamaah nggak? Alhamdulillah Ustaz, jamaah. Imamnya Ustaz Fitrah. Ketika mengungkapkan itu, ada farah kan dalam dirinya, ada kebanggaan, kesenangan kan? Alhamdulillah, untung saya lagi jamaah subuh, padahal biasanya belum tentu. Lain hari ditanya lagi, Pak, apa tadi sholat subuh ke alumni? Enggak Ustaz, badan lagi gerentek nih, kurang sehat. Hazin nggak? Sedih nggak? Ada rasa penyesalan nggak? Giliran ditanya sama Ustaz, gua kagak sholat subuh, mau jawab sholat subuh di masjid, ya, takut bohong, ya, bilang apa adanya, nggak sholat subuh jamaah di masjid, malu. Ustaz sih pakai nanya sekarang. Nah ini menurut pendapat Imam Ibrahim bin Adham, orang yang seperti itu kilahuma min alamatir riya. Dua-duanya ada tanda-tanda riya. Masya Allah, ya. Ngomong karena bangga juga tanda riya.
ngomong sebab ada hazin, kesedihan, juga di situ ada tanda riya. Ada tanda riya. Berarti riya dengan ikhlas itu perbedaannya amat sangat tipis. Kulit bawang udah tipis belum? Kulit bawang merah udah tipis belum? Ini masih lebih tipis lagi. Perbedaannya antara ikhlas dengan riya. Ada lagi yang tipis itu misalnya double tip kertas. Tipis gak? Tipis. Saking tipisnya ditempel pun gambar atau tulisan yang ketutupan itu masih nampak, kelihatan. Tapi ternyata riya dan ikhlas itu masih lebih tipis dari itu. Sehingga di kitab Tanbihul Ghafilin di bab awal tentang ikhlas dan riya sampai ada cerita malaikat tertipu oleh amal seseorang. Orang ini amalnya banyak, dipikul oleh malaikat. Kata malaikat yang satu, ini amalnya sebulan hebat luar biasa. Kata yang satu, iya, enggak seperti si Anu mah udah amalnya sedikit, tidak ikhlas. Malaikat bangga di bawah. Begitu di hadapan Allah, dihadapkan di hadapan Allah, kata Allah, malaikat, lempar itu amal dia. Kenapa ya Allah? Dia riya. Emang kamu gak lihat itu ada noda-noda riya? Itu malaikat sampai tertipu seperti itu. Kirian amal orang yang dijinjing karena sedikit, ya malaikat bawahnya juga bahasa orang kita rada-rada males. Amal segini, ya nggak sepadan ini sama orang itu. Di bawah kata Allah, tahan di sini. Ini sekalipun kecil segini, ini ikhlas. Sampai ada riwayat seperti itu. Jadi amat sangat tipis antara riya dengan ikhlas. Sampai-sampai diterangkan, ya, kalau ditanya tentang ibadah bahagia bangga, lalu kalau ditanya dia sedang tidak ibadah, dia sedih, itu juga pertanda bagian dari riya. Kenapa? Sebab wa fi dzalika fadhihatun lil mas'uli wa itlaqan ala auratihi minas sa'il. Karena ini ya membuka pekerjaan baik bagi si yang ditanya dan menampakkan ya ketidakbaikan dari si yang menanya. Jadi kalau orang ini ditanya sedang ibadah, berarti membuka membuka fadhihah, membuka kesolehan perbuatan orang itu, membuka kebaikan orang itu. Karena kebaikannya terbuka, akhirnya ada kebanggaan. Karena ada kebanggaan berarti ada unsur riya. Kalau dia tidak sedang melakukan kebaikan, maka auratnya kebuka ya, di hadapan orang yang bertanya, maka dia kecewa. Berarti kalau seandainya dia ibadah, maka dia ibadahnya juga menjadi tidak ikhlas. Sampai sedetil itu, sampai selembut itu ya cara ya ulama-ulama dahulu membagi antara riya dan ikhlas. Masya Allah. Lah kita ini di mana tempatnya ini? Ya. Kita ini tempatnya masih banyak di riya. Satu lagi ya. Wa kana Abdullah bin Al-Mubarak rahimahullahu ta'ala, dan adalah Imam Abdullah bin Al-Mubarak, semoga Allah Ta'ala berikan rahmat kepadanya. Yaqulu, dia berkata, innar rajula, sesungguhnya seseorang,
la yatufu bil Ka'bati, benar-benar dia sedang tawaf di Ka'bah, wa huwa, dan dia yurai, memamerkan tawafnya, ahla Khurasana, kepada penduduk Khurasan. Faqila, lalu ditanya lahu kepadanya, wa kaifa, dan bagaimana? Qala, dia menjawab, yuhibbu ayyakula fihi ahlu Khurasan, ya. Yuhibbu, dia senang, ayyakula, apabila mengucapkan fihi, kepadanya, ahlu Khurasana, penduduk Khurasan, mengucapkan apa? Inna fulanan mujawirun bi Makkata ala tawafin wa sa'yin. Sesungguhnya fulan itu yang sedang tawaf di Ka'bah itu mujawirun bi Makkata, orang yang mujawir, ya. Mujawir itu nyampur, ya. Tinggal bersama, ya, di Mekah, maka sering tawaf dan sa'i. Ya. Fahani'an lahu, maka ucapan yang disampaikan itu menjadikan sebab dia senang hati, menjadikan sebab dia senang hati. Nah, jadi orang ini berbuat baik memang pingin supaya kebaikannya itu ditanya oleh orang lain. Berbuat baiknya ditonjolin, berbuat baiknya ditonjolin, ya. Sedekah 100.000 sengaja dijembreng-jembreng dulu duitnya, ya. Udah itu orangnya datang, nih rezeki kamu, ya. Supaya orang lain nanya, gede amat sih lu sedekah, orang-orang paling goceng, lu cepet. Iya dong, gua duitnya banyak. Nah, supaya seperti itu, ya. Sampean ini beberapa kali saya lihat tawaf mulu. Kenapa sih? Emang saya ini penduduk Khurasan, tapi saya tinggal di Mekah. Ini bisa jadi seperti itu. Tanpa sengaja orang pulang umrah, alhamdulillah Ustaz, orang lain mah pada males. Iya, padahal 12 hari loh di sana. Saya 12 hari, ya, 3 hari di Medina, itu yang namanya 9 hari, nggak berhenti saya tawaf sa'i tiap hari. Kelihatannya kan menunjukkan semangat dirinya dalam ibadah di sana. Ternyata di dalamnya ada unsur, ya, Masya Allah. Pan saya nggak nanya sama situ, ya. Situ juga ibadah di Song. Ya udahlah, simpen aja. Istilahnya begitu, ya. Gimana beritanya umroh? Ya alhamdulillah, Allah kasih jalan kemudahan, bisa melaksanakan ibadah umroh dengan baik dan bisa berulang-ulang atas bimbingan dari pembimbing, atas apa ya baik-baiknya dari kawan-kawan. Udah segitu aja. Jangan alhamdulillah saya bisa nyium Hajar Aswad aja bisa sampai 12 kali misalnya begitu. Nggak usah, ya. Ini adalah kebaikan-kebaikan yang sengaja oleh setan itu didorong dari hati kita supaya keluar dan kemudian dilihat orang lain, supaya kemudian ada sebuah prestasi penilaian dari orang lain. Ini semua adalah bagian daripada tanda-tanda penyakit riya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Terima kasih. Kadang dia itu kan kita tidak sadar kita lakukan. Ya. Tapi saya pernah dengar ada istilah memperbaiki niat. Saya lupa istilah itu juga. Jadi kita perbaiki niat kita itu untuk menutup tadi gitu. Ya. Terima kasih. Baik. Nanti ada ketemu judul, ya, perbanyaklah niat, karena niat itu tidak akan rusak oleh riya. Niat awalnya kan ibadah. Kita misalnya berangkat umroh ya tadi,
niat awalnya ibadah semata-mata karena Allah. Nah, nanti apa yang terlahir dari unsur-unsur riya itu, ya, kalau sudah kita kembalikan kepada niat, kalau kita sadar pasti terucap kalimat astagfirullah. Kenapa saya pakai ngomong begini begitu berlebihan? Ya. Atau kadang-kadang orang lain jangan begitu, nah, itu namanya berlebihan, biasa aja. Nah, jadi pasang niat yang baik, ya. Supaya jalannya ikhlas, pasang niat yang baik. Supaya jalan ikhlasnya tidak belok ke riya, maka tutupi matanya kanan kiri kayak kuda. Jalannya itu terus kepada Allah. Kalau umpamanya masih ada riak-riak juga, ya sudah, kembalikan kepada Allah. Inilah ya Allah, ya, pekerjaan kebaikan yang bisa saya persembahkan. Engkau yang berhak memberikan penilaian. Pada akhirnya seperti itu. Ya, tapi paling awal ditata niat kita. Nanti akan sampai, ya, bahwa kita diperintahkan untuk memperbanyak menata niat yang baik, sehingga tatanan niat yang baik itu perlahan-lahan akan menjadikan sebab terhampar, ya, terhampar permadani ikhlas dalam ibadah. Demikian. Baik, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.